Kemarin Gibran membuat monolog. Dia menjelaskan soal bonus demografi. Pada tahun 2030 sampai 2045, Indonesia akan mengalami bonus demografi, di mana lebih dari separuh penduduknya itu pada usia produktif. Dan ini katanya Gibran masa keemasan bangsa Indonesia. Lalu kemudian dia menceritakan dia sebelumnya sudah melihat film Jumbo, katanya, karya animasi anak bangsa. Dan masih banyak lagi yang dilihat Gibran. Ya mungkin itu yang dilihat hanya yang baik-baik saja. Gibran tidak pernah melihat bagaimana di pelosok desa. Apakah bonus demografi itu akan benar-benar membawa atau menjadikan Indonesia emas sebagaimana keyakinan banyak orang? Atau optimisme Gibran soal bonus demografi itu tidak sejalan dengan ikhtiarnya di lapangan? Kenapa saya mengatakan demikian? Ya kita lihat saja bagaimana banyak terjadi di berbagai daerah. Dan ini salah satunya yang kemarin meledak ya, beritanya. Terjadi di Buleleng, di Bali, di mana sekitar 400 siswa sebagaimana diberitakan oleh Kompas itu tidak lancar membaca. Itu di usia SMP, sekolah menengah pertama. Ini kan kacau. Kita tahu bahwa usia SMP hari ini dia akan masuk usia produktif atau sudah masuk usia kerja ketika masuk 2030. Lantas kalau kemudian hari ini yang diharapkan pada 2030 itu menjadi usia produktif yang bukan produktif dalam arti pekerja kasar ya, tapi dari sisi kreatif mungkin ya, dan lain halnya lah. Kalau hari ini justru tidak bisa membaca, tidak lancar membaca, dan angka 400 itu bukan angka yang kecil, itu sangat banyak. Bayangkan kalau setingkat SMP masih belum lancar membaca, lantas bagaimana dia bisa memahami pelajaran yang lainnya? Ya mungkin Gibran yang melihatnya yang baik-baik saja, tidak melihat bagaimana ini terjadi di daerah yang tingkat SDM-nya sudah tinggi ya. Kita belum melihat bagaimana di daerah-daerah yang sulit dijangkau, misalkan di tanah saudara kita yang ada di Papua gitu. Dan saya rasa mungkin lebih miris daripada yang ada di Buleleng. Mungkin Gibran tidak melihat itu. Oke lah yakin, oke lah optimis. Tapi bagaimana optimisme itu harus sejalan dengan kebijakan hari ini? Kita tiap tahun selalu berganti kurikulum, mulai kurikulum A, B, C, D, F, G, dan seterusnya. Tapi tidak pernah memperbaiki bagaimana kehidupan gurunya, tenaga pendidiknya. Kalau melihat bagaimana negara menghargai tenaga pendidiknya, ya sangat miris. Sampai hari ini masih banyak guru yang di sekolah swasta itu dibayar di bawah 1 juta, bahkan ada yang 150.000, 350.000. Lantas bagaimana mereka bisa totalitas mengajar sementara pikirannya ya tidak akan sepenuhnya berada di sekolah? Dia masih harus bekerja yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apakah bonus demografi 2030 itu benar-benar akan menjadi harapan besar sehingga disebut-sebut sebagai masa keemasan?
ya saya rasa masih berat dan rumit. Harapannya itu karena tidak sejalan dengan apa yang ada. Ya faktanya di lapangan seperti saat ini. Kalaupun menggantung harapannya setinggi langit, maka bagaimana usahanya hari ini juga harus semaksimal mungkin. Bagaimana mau semaksimal mungkin kalau kemudian anggaran pendidikan saja dilakukan efisiensi sebagaimana banyak yang diberitakan. Silahkan teman-teman baca di atau searching di Google, dana anggaran pendidikan dikurangi. Kita tahu sendiri bahwa Pak Prabowo melakukan efisiensi anggaran. Kalau anggaran pendidikan dikurangi, dengan sebelumnya kondisi pendidikan sudah sangat miris, ya kita tidak tahu lah bagaimana ke depan suramnya dunia pendidikan. Ya mungkin itu sekelumit soal bonus demografi katanya Gibran yang kemarin melakukan monolog. Dan saya rasa Gibran pun tidak memberikan contoh yang baik untuk optimisme masa emas 2030. Dia tidak pernah berbicara atau berdiskusi di ruang akademik di kampus. Dia tidak mau menyampaikan beberapa kata-kata, dia menolak ya. Dan saya rasa itu tidak memberikan contoh yang baik. Ya bagaimana dia mau berbicara di ruang akademik, orang hobinya saja dia mengoleksi permainan anak kecil ya. Harusnya dia bisa menjadi contoh penyemangat generasi hari ini, bahwa kita punya wapres yang dia suka literasi. Tapi kita tidak menemukan itu. Dan saya yakin dia monolognya mungkin baca ya, jadi ada layar di depan dia membaca, tidak alami. Ya demikianlah, terserah kalian bagaimana mau berkomentar dan menilainya.